Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, adik-adik di rumah. Tidak terasa sudah 1 minggu tidak berjumpa ya? 1 minggu, 7 hari. 7 hari. Berapa jam, Kak Rio? 7 kali 24 jam. Berapa menit, Kak Rio? Kali aja. Tidak terasa ya? Wah, tapi kita ketemunya kemarin tuh ya online juga sih. Ya. Online ya. Online juga Iya. ya. Tapi tetap tidak mengurangi sukacita sih. Kita kalau puji Tuhan tetap kita jadi senang, kita bergembira karena kita kan mau memuji Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Mau ketemu Tuhan, betul. Kak Rio, Kak Tia punya satu pertanyaan nih untuk Kak Rio. Satu aja nih. Satu aja deh, Satu jangan aja. panjang-panjang. Ya, apa nih? Satu aja, tapi Susah nggak? panjang deh kayaknya jawabannya. Susah ya kayaknya ya. Gampang. Dari bangun tidur tadi pagi sampai sekarang kita rekaman ini, Ya. jam berapa ini? Sore. Apa sih yang bikin Kak Rio merasakan bahwa Tuhan itu sayang Kak Rio? Sayang ya. Iya, yang bikin Kak Rio merasa diberkati oleh Tuhan. Oh iya. Tuh. Satu ya. Mm. Dari bangun pagi Kak Rio masih bisa bernafas. 2. Bentar ya, yang bernafas tadi ya, coba ya. Coba deh adik di rumah coba tarik nafas. Tahan, jangan dihembuskan. Tahan, hembuskan. Nah, bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas, gimana rasanya? Sesak ya, Sesak. Dan pada akhirnya bisa mati loh Kak. Itu berkat Tuhan sekali ya Kak Rio ya. Betul, Kak Rio bersyukur untuk nafas yang masih Tuhan berikan. Kedua, 2. masih diberkati secara ekonomi. Apa tuh ekonomi? Ya masih bisa bekerja, terus bisa punya uang, bisa makan. Iya, betul Makan. sekali. Banyak sekali orang di luar yang belum tentu bisa makan seperti kita pada hari ini bisa makan. Betul sekali. Yang Yang ketiga, ketiga, masih punya orang tua. Ya. iya, Masih kita punya masih- mama, ya kan? Iya, Nah, masih mungkin ada orang adik-adik tua masih di punya rumah. papa gitu kan. Nah, terus masih punya saudara-saudari. Iya betul. Kakak Punya adik. kakak adik, om tante itu, berkat Tuhan. Walaupun mereka sangat mengesalkan ya, Iya, ya, itu. tapi kita bersyukur karena masih punya mereka. Ya. Masih banyak Kak, nggak 4, bisa. 5, 6, 7, 8, 9, Masih banyak. Banyak sekali. Nanti berkat kalau Tuhan. Kak Rio sebutkan nanti setengah jam habis. Nah, ada juga pertanyaan buat adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah, hal-hal apa yang membuat adik-adik merasa diberkati atau disayangi oleh Tuhan? Apa yo? Jawabnya kapan? Nah, tulis di mana Kak? Di komen di bawah. Ya. Yang udah bisa Di kolom ketik komentar. boleh ketik di kolom komentar. Saya merasa diberkati karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh banyak. Kalau misalkan sama kayak Kak Rio nggak apa-apa? Ya, boleh. Ya. Dan tidak sampai di situ Kak Rio. Tetap ada yang kedua tadi itu apa? Malam-malam nanti kan kita sudah melis nih apa-apa yang sudah kita syukuri, apa-apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat malam kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk ini yang sudah kita daftarkan tadi pagi ini. Ya, kalau misalkan kita mau ucapkan terima kasih ke papa mama kan bisa telepon ya. Iya, betul. Kalau Tuhan nggak bisa kita telepon, karena Tuhan nggak punya HP, tapi kita bisa Berdoa. Betul, sahabat. Gampang sih ya Kak Rio ya, tinggal lipat Gampang. tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Iya, betul. Kayak satu lagu yang mau kita nyanyikan ini sekarang Kak Rio. Lagu baru nggak nih ya? Bukan sih kayaknya. Kayaknya bukan ya? Udah tahu ini lagunya udah dari zaman Kak dia masih kecil udah ada. Iya. Yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Pakai gerakan ya anak-anak di rumah berdiri semua. Yuk, semuanya berdiri. Diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi kan ya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau ucap syukur ya. Kita masih diberikan kesehatan.
Iya. Dari bangun pagi hingga berganti malam. Ya, kita diberi kesempatan juga untuk bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Karyakan pimpinan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh menyayangi kami Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami terus Tuhan untuk mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang terus mengikuti setiap ibadah ini agar memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gabahnya besar, tapi aneh matanya sipit. Tapi aneh binatang ikut di mana-mana, semuanya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, supaya lebih konsentrasi lagi, yuk kita nyanyikan satu buah pujian, betul? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, firman Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh Ibu Irama. Ya. Halo anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak membaca firman Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami boleh kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Anak-anak, sekarang yuk tebak-tebakan ya. Yang pertama, siapakah dia? Siapa? Betul, Spider-Man. Dia punya kekuatan apa? Wah, apa? Jaring laba-laba. Dia punya kekuatan untuk mengatasi masalah, untuk melawan kejahatan di dunia. Yang kedua, trik. Apa itu? Boboiboy dan Ocebot. Punya kekuatan apa? Punya kekuatan angin. Bisa berputar jadi angin puting beliung. Dan apa? Kekuatan api. Wah, dia punya kekuatan super untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, apakah dia? Iya, itu adalah Doraemon. Dia punya kekuatan apa? Ada baling-baling bambu dan
kantong ajaib. Segala macam apa yang diperlukan ada di dalam kantong ajaibnya. Yang keempat, terakhir. Siapakah dia? Iya, Putri Elsa, ya. Dalam film atau kisah Frozen, dia punya kekuatan apa? Semuanya berubah menjadi es. Anak-anak. Tetapi ingat, yang tadi tokoh-tokoh kartun atau film itu hasil pemikiran, rekaan seseorang yang menuliskan cerita. Tidak benar-benar terjadi. Itu hanya di dalam cerita, tidak benar-benar terjadi. Bagaimana dengan kita? Hari ini Ibu Irama akan mengenalkan satu orang yang memimpin satu bangsa. Dia manusia biasa sama seperti kita, tidak punya kekuatan super, tapi gimana caranya ya? Dia bisa menyelesaikan masalahnya, bisa selamat dan akhirnya menang. Mari kita saksikan kisahnya. Nah, ini siapa dia? M-U-S-A, ya, Musa. Saat itu di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel. Musa bingung, orang Israel pun bingung. Bagaimana caranya untuk selamat? Wah, Firaun dan tentaranya mengejar dan mereka pun ketakutan. Dari mana datang pertolongan kita? Lalu atas firman Tuhan, perintah Tuhan, maka Musa pun mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke laut Teberau yang ada di depan mereka. Dan lihat anak-anak apa yang terjadi. Kita lihat bersama-sama di saat mereka ketakutan, di saat mereka sangat terdesak, ya, sangat terdesak oleh Firaun dan prajuritnya. Mereka takut sekali, sementara di depan ada laut. Bagaimana caranya untuk selamat? Akhirnya dengan kuasa Tuhan, maka laut Teberau itu pun terbelah menjadi tanah kering, sehingga Musa dan umat Tuhan dapat melewatinya, dan mereka sampai ke daratan dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan Tuhan memberikan tiang awan, sehingga tiang awan itu membatasi mereka. Musuh tidak dapat melihat kegelapan yang terjadi. Sungguh Tuhan luar biasa menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan, ada kuasa Tuhan yang menyertai, ada kuasa Tuhan yang menolong membebaskan umatnya. Apa yang terjadi dengan Raja Firaun dan juga prajurit-prajuritnya? Wah, mereka ternganga, mereka terheran-heran. Kenapa laut Teberau itu bisa terbelah? Ayo kejar orang Israel, kejar, kita harus kejar mereka. Mereka kejar. Sesampainya prajurit Raja Firaun di tengah-tengah laut itu, maka atas firman Tuhan, Musa kembali mengangkat tongkatnya, dipukulkan, diarahkan ke arah laut Teberau itu, sehingga air laut itu pun menutupi prajurit Raja Firaun. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Apa yang terjadi dengan Musa? Apa yang terjadi dengan umat Israel, dengan bangsa Israel? Mereka sampai di daratan dengan selamat. Waktu mereka melihat keajaiban yang terjadi, wah, mereka memuji Tuhan. Wah, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa, hebat, punya kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan mereka melewati laut Teberau dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Musa sama seperti kita. Tidak seperti Ochobot, tidak seperti Spider-Man atau Putri Elsa yang punya kekuatan super. Tetapi lihat,
di cerita tadi, kekuatan Musa adalah berasal daripada Tuhan. Ayo, apa tadi yang dilakukan oleh Musa ketika ia melihat Raja Firaun dan prajuritnya mengejar? Ia berseru kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tuhan turun tangan. Tuhan menolong, menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu punya kekuatan untuk menolong kita. Tuhan membuka jalan, bahkan di saat tidak ada jalan sedikit pun yang dapat kita lihat oleh mata kita. Yang bisa kita lakukan pada saat ini anak-anak, 3M. Yang pertama, mari kita mempercayai Tuhan. M yang kedua, memohon dalam doa kepada Tuhan. M yang ketiga, mari kita melakukan tugas kita, yaitu mentaati firman Tuhan. Apa sih yang menjadi masalah anak-anak saat ini? Itulah Ibu Rama, tugas sekolah banyak. Ada satu cara bagaimana tugas sekolah itu tidak lagi menjadi masalah. Kerjakan, maka masalahnya selesai. Corona ini Bu Irama bikin kita tak bisa jalan-jalan, bikin kita tidak bisa main, tidak bisa sekolah minggu. Sabar, memang ini adalah masalah kita semua, bahkan masalah seluruh dunia. Sudahkah anak-anak berdoa memohon pertolongan Tuhan? Yuk anak-anak, dalam doa pagi kita, dalam doa malam kita, jangan lupa berdoa, mohon Tuhan tolong supaya pandemi Corona ini cepat berlalu. Tuhan tolong kita supaya tetap sehat. Apalagi masalahnya kalau ada yang sakit, baiklah anak-anak belajar untuk berdoa. Tuhan akan menolong kita. Apapun yang terjadi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memiliki kuasa untuk menolong, untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami hidup di dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Iya. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Iya. Yang melalui Musa. Iya. Dari cerita tadi kita dapat pelajaran apa, Kak Rio? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Saat ada masalah datang. Karena apa, Kak Rio? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Iya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Betul itu sekali. Makanya kita tidak boleh menyerah dan tetap seperti lagu pertama tadi kita apa? Selalu bersyukur dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka ada lagu baru nih. Lagu baru? Enggak dong. Tadi karya baru terus ya. Ini lagu Natal 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang anak-anak sekolah minggu nyanyikan ramai-ramai dari kelas kecil sampai kelas besar, dan itu suaranya sangat bagus sekali, satu gereja itu penuh sama suaranya anak-anak. Lagu apa itu, Kak? Ini lagunya Tuhan Tak Pernah Janji. Anak-anak semuanya tahu lagu ini? Iya, betul. Yuk kita nyanyikan sama-sama.
setia dan percaya. Ya, sekarang kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu kami punya Allah, kami punya Tuhan yang akan selalu memberi pertolongan kepada kami di saat kami selalu setia dan percaya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan orang tua kami. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kesempatan indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Kita ketemu minggu depan ya. Dadah.